Kalian tahu nggak sih? Sebelum Indonesia merdeka, ada sosok dokter muda yang tak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga membangkitkan kesadaran bangsa, atau yang kita kenal sebagai Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888 dan dikenal sebagai dokter sekaligus tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Dr. Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di Stovia atau Faculty of Lady Van Inlandse Artsen, yaitu sekolah dokter pribumi yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Di sekolah inilah ia mulai menyadari kesenjangan sosial antara kaum pribumi dan penjajah. Pengalaman selama di Stovia membentuk kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat dan menjadi titik awal munculnya semangat nasionalismenya. Bersama rekan-rekannya sesama mahasiswa, ia kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai wadah perjuangan intelektual pribumi untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesadaran bangsa Indonesia. Pendidikan di Stovia bukan hanya membekalinya ilmu medis, tetapi juga membentuk dasar pemikiran kepemimpinannya yang humanis dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan teori Peter Senge? Peter Senge adalah seorang pakar manajemen dan dosen di Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang dikenal sebagai pencetus konsep Learning Organization atau organisasi pembelajar. Ia terkenal lewat bukunya yaitu The Fifth Discipline pada tahun 1990. Teori Peter Senge menekankan bahwa pemimpin sejati adalah pembelajar yang mampu menumbuhkan budaya belajar dalam organisasinya. Ia mengenalkan 5 disiplin utama, yaitu penguasaan diri, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan berpikir sistematik. Kepemimpinan yang efektif menurut Peter Senge lahir dari kesadaran, refleksi, dan kolaborasi. Pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi untuk tumbuh bersama. Kalau kita lihat perjalanan Dr. Sutomo, gaya kepemimpinannya sangat mencerminkan 5 disiplin utama dalam teori Peter Senge. Yaitu apa saja? Yuk simak! Dr. Sutomo menunjukkan penguasaan diri yang luar biasa. Sejak muda, ia sadar bahwa perubahan bangsa harus dimulai dari pendidikan dan pengetahuan. Walau hidup di masa penjajahan, ia tetap belajar keras di Stovia dan terus memperdalam ilmu bahkan sampai ke Belanda. Ia juga mempraktikkan self-disiplin dan keikhlasan dalam melayani masyarakat miskin tanpa pamrih. Pada masa kolonial, banyak pribumi pasrah terhadap nasib. Dr. Sutomo justru menentang pola pikir itu. Ia percaya bahwa rakyat Indonesia bisa maju jika berpikir kritis dan menolak ketergantungan. Melalui tulisan dan ceramahnya, ia mengubah cara pandang masyarakat dari dijajah menjadi berdaya, dari penerima bantuan menjadi penggerak perubahan. Dr. Sutomo bukan hanya punya mimpi pribadi, tapi bisa menularkan visinya ke orang lain. Lewat Budi Utomo, ia menanamkan semangat kebangkitan nasional, pendidikan, kesehatan, dan persatuan bangsa. Ia membangun kesadaran bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan melalui pengetahuan dan solidaritas sosial. Dalam memimpin organisasi, Dr. Sutomo tidak bersikap otoriter. Ia mendengarkan pendapat anggotanya, mendorong diskusi, dan membiasakan proses belajar kolektif. Setiap anggota Budi Utomo diajak berpikir dan bertindak bersama, bukan sekedar menerima perintah. Dr. Sutomo memahami bahwa kesehatan rakyat tak bisa dilepaskan dari pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Ia menyadari bahwa mengobati penyakit tidak cukup, rakyat harus diberdayakan melalui pengetahuan dan kesejahteraan. Pandangan ini jauh lebih maju daripada zamannya, karena ia melihat hubungan antar elemen kehidupan bangsa sebagai satu kesatuan.
Dr. Sutomo bukan hanya seorang dokter, tetapi juga pemimpin pembelajar yang menyalakan kesadaran bangsa lewat pengetahuan, nilai kemanusiaan, dan pendidikan sosial.